Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, mari kita melanjutkan kajian tentang kitab Tanbih Ghafilin ini, yaitu masih tentang bab ikhlas bagian yang kelima. Setelah pada video sebelumnya saya pernah menjelaskan tentang definisi ikhlas, yaitu menurut sebagian para ulama al-hikmah mengatakan bahwa ikhlas itu adalah seseorang menyembunyikan amal kebaikannya sebagaimana ia menyembunyikan keburukannya terhadap orang lain. Dia malu apabila amal kebaikannya dilihat oleh orang lain karena orang lain, sebagaimana ia malu apabila keburukannya dilihat oleh orang lain. Jadi definisi ikhlas seperti itu. Atau istilah dasarnya adalah ikhlas itu yaitu tidak mengharapkan pujian dari orang lain, hanya ikhlas hanya karena Allah saja. Terus saya melanjutkan lagi dalam yang bagian yang kelima, yaitu dari hadis sahabat Ibnu Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Wahyu dan meriwayatkan an Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas radhiyallahu an Rasulullah saking Rasulullah SAW annahu satamani Rasulullah iku qala dawuh sapa Rasulullah lama khalaqa nalikane nggawe sapa Allah Ta'ala jannata ing surga, jannat adat-adat ing surga den khalaqa mongko ndadekaken sapa Allah fiha ing jannata adat ing surga aden ma ing barang ainun kang ora ana mripat tu kang ningali apa ain wa udunun lan ora ana kuping iku samiat kumu apa kuping wa hadara lan ora ana kentek iku maujud ala kopi ingat ala kopi basyarin ing atase atine menungso. Sumakola nowi didawaaken nowi dawuh sapa Allah laha maring jenate adnen takalami guna manama sira faqalat mongko ngucap apa jenate adnen kata aflaha teman-teman bejo sapa mukmin biyo wong kang mukmin sasan kelawan kaping 3. Sumakolat mongko ngucap apa jenata adnan ini satemene ingsun iku hal ngawaken ingsun ala kuwi bakhil ing atase saben-saben wong kang medhit wa munafikin lan wong kang munafik wa mu'an lan wong kang liya. Di hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda ketika Allah menciptakan surga Aden, kemudian Allah yang mana surga Aden itu adalah surga yang tidak pernah terlihat oleh mata sekalipun, artinya tidak pernah terbesit oleh mata sekalipun yang ada di dunia ini, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit dalam hati manusia. Tadi betapa indahnya sehingga tidak pernah ada satupun manusia yang pernah melihatnya, tidak ada satupun yang bisa sebanding dengan pendengar yang didengar oleh manusia, dan tidak ada yang satupun yang sebanding dengan yang terbesit dalam hati manusia. Itu keindahan dari surga Aden. Kemudian surga Aden mengatakan bahwa Allah mengatakan kepada surga Aden, ucapkanlah sesuatu yang engkau ucapkan, yang perlu engkau ucapkan, kata Allah seperti itu. Kemudian surga Aden mengatakan bahwa qad aflaha mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman kepada Allah, sampai 3 kali. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman kepada Allah, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman kepada Allah, sampai 3 kali. Kemudian surga Aden mengatakan bahwa sesungguhnya aku, kata surga Aden, itu mengharamkan orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, orang-orang yang munafik, dan orang-orang yang riya. Jadi orang-orang yang pelit, orang-orang yang bakhil, orang-orang munafik, dan orang-orang yang riya beramal bukan karena Allah, maka akan diharamkan Allah untuk masuk ke dalam surga. Jadi seperti itu dari sahabat Ibnu Abbas. Kemudian diriwayatkan lagi dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Bahkan diriwayatkan an Ali bin Abi Thalib saking sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu satemene Ali iku kala dawuh sapa Ali Uyumu'i iku tetep kedhe wong kang liya albaun alamatin utawi papat pira-pira tandha
yaksaru iku yaksaru alas-alasan sapa mula iza kana nalikane ana sapa mula iku waktau hari ijen sapa mula wayan syatu lan dinas sapa mula iza kana nalikane ana sapa mula ma'an nasi sertane manungsa wae siduan nambahi sapa mula fil amal ing dalam pira-pira amal iza unsa nalikane den alaihi ing ngarase mula wayan kusu lan ngurangi sapa mula iza tuman nalikane den pak itu bihi kelawan mula. Jadi menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa tanda-tanda orang yang ria itu ada 4, yaitu yang pertama adalah seseorang itu akan bermalas-malasan untuk berbuat kebaikan jika ia sendirian, tidak ada yang melihatnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah seseorang itu akan menjadi semangat, menjadi aktif ketika banyak orang yang melihat ia berbuat kebaikan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah seseorang itu akan menambahi amalnya yang biasanya amalnya cuma segini atau sedekahnya cuma 1000 terus ditambahi lagi, atau amalnya sholatnya cuma 2 rakaat ditambahi lagi, itu akan ditambah lagi hanya karena dipuji oleh orang lain. Dan yang keempat adalah seseorang itu akan mengurangi amal kebaikannya ketika ia dihina oleh orang lain. Jadi itu tanda-tanda seseorang yang ria itu ada 4 macam. Malas ketika sendirian, bersemangat ketika dilihat oleh orang lain, menambahi amalnya ketika dipuji orang lain, dan mengurangi amalnya ketika dihina oleh orang lain. Itu tanda-tanda orang yang ria menurut Sayyidina Ali. Kemudian saya lanjutkan lagi. Wawan dan dilakukan an Syakik bin Ibrahim saking Syakik bin Ibrahim as-Sahidi kang suhud annahu satamani Syakik iku qala dawuh sapa Syakik hisnul amali utawi bentengi pira-pira amal iku salah satu asya'a telu pira-pira perkara. Jadi untuk melindungi amal kita agar tidak ria itu ada 3 hal menurut Syekh Syakik bin Ibrahim. Awaluha utawi kawitane salasa iku ya ayyara ing ento ningali sapa wong ana amal satemene pira-pira amal iku minawi tetep saking kedue saking Allah Taala reaksiro supaya ento perjo supaya ento musnah bihi sebab ya apa al ujubu ujub. Jadi yang pertama cara untuk membentengi amal kita agar tidak ria yang pertama menurut Syekh bin Ibrahim adalah bahwa dia itu melihat amalnya itu dari Allah. Dia bisa berbuat kebaikan, bisa meninggalkan kebaikan, itu semuanya karena Allah. Tanpa bantuan Allah dia tidak akan bisa berbuat kebaikan. Jadi seperti itulah agar dia tidak muncul rasa ujub dan riya dalam dirinya. Dan yang kedua wasani utawi kaping biyo utawi kaping pindho iku ayu ida ing ento ngapaken sapa wong bihi kelawan amal witawahi karena widone Allah Taala reaksio supaya ento musnah bihi sebab irada apa al hawa'u kesenangane nafsu. Jadi yang kedua adalah dia mengharapkan amalnya hanya mengharapkan ridhonya Allah Ta'ala supaya bisa memusnahkan kesenangan hawa nafsunya. Jadi hanya karena Allah saja, bukan karena kepentingan nafsu saja belaka, untuk kepentingan dunia saja. Jadi selain itu dia tidak mau, hanya mengharapkan ridhonya Allah. Itu yang kedua untuk membentengi amal agar tidak ria. Dan yang ketiga wasali sutai kaping telu ikut ayya bertahi ingin nyumpul sepoman sawabah amali ing ganjaran iman minawi ta ing ganjaran amaliman minawi ta'ala saking Allah Ta'ala ratam'a kan ora toma wahya kan ora ya apa bihajiran sebab iki wabihadiri asya'a sebab iki bakal telu tahusu kang dadi bersih apa amal bila-bila amal. Jadi yang ketiga adalah hanya mengharapkan ridho, hanya mengharapkan pahala dari Allah saja, balasan dari Allah saja, dan tidak mengharapkan balasan dari selain Allah, supaya tidak muncul rasa tamak, rasa serakah, dan tidak muncul rasa ria. Di inilah 3 hal yang bisa membentengi agar amal kita tidak ria karena manusia.
Jadi yang pertama adalah bahwa amalnya itu dari Allah, tanpa bantuan Allah dia tidak akan bisa beramal. Yang kedua, amalnya hanya untuk mencari ridhonya Allah. Selain ridhonya Allah, dia tidak mau mencari ridho yang lain. Dan yang ketiga, hanya mengharapkan balasan dari Allah dan tidak mau mengharapkan balasan dari yang lain. itu cara hal untuk memadani amal agar tidak riya. Penjelasannya dari pendapatnya Syekh Syakib bin Ibrahim dijelaskan ini. Wa amma qawluhu mongko anapun utawi dawuhne Syekh Syakib ayyara ing yentoninga ayyara ing lafat ayyara ana ing satamene amal minallahi ta'ala saking Allah ta'ala, yakni ngersakaken Syekh Syakib iku ya'lamu ngerti sapa wong anna wa ta'ala satamene Allah ta'ala wa ya Allah iku al-aziz wa faqa kang paling pitulung sapa Allah hu ing wong rizalika amali maring mengkono-mengkono amal wa annahu kana satamene wong iza alima nalikane ngerti sapa wong anna ta'ala satamene Allah ta'ala iya wa ya Allah iku al-aziz wa faqa paling pitulung sapa Allah hu ing wong fa innahu mongko satamene wong iku yastahilu ketunggu sapa wong bisyukri kelawan syukur. Jadi kayak gitu. Wa yujibu lan ora ana ujub iku maujud bi amali kelawan amale wong. Jadi maksud dari yang pertama tadi pendapatnya Syekh Syakib bin Ibrahim bahwa segala amal itu hanya dapat dari pertolongan Allah. Itu maksudnya adalah bahwa seseorang itu bisa melakukan kebaikan itu karena taufiknya Allah, karena rahmatnya Allah. Dengan begitu dia tidak bisa muncul rasa ujub dalam dirinya yang mengatakan bahwa aku yang paling alim, aku yang paling kuat ibadahnya, aku yang paling sombong. Jadi tidak muncul rasa seperti itu, sehingga dia hanya menyibukkan hanya untuk bersyukur karena Allah, atas bantuan Allah aku bisa beramal, atas rahmatnya Allah, atas hidayahnya Allah aku bisa berbuat kebaikan. Hanya menyibukkan diri untuk syukur tanpa menyibukkan diri untuk berbuat ujub. Itu keterangan yang pertama. Dan keterangan yang kedua adalah wa amma qawluhu an anapun utawi dawone Syekh Syakib iku yuidu bihi lafat yuidu bihi iku yuidu bihi itu wa ta'ala lafat yuidu bihi itu wa ta'ala, yakni ngesakaken Syekh Syakib yang dulu ingin to angen-angen sapa wong fizalika ing dalem mengkono fizalika amal ing dalem mengkono amal fa in kana mongko lamun ono apa amal ilahi ta'ala kana Allah ta'ala wa fi'lan ing dalam amal iku itu wahu utawi widone Allah ta'ala fa inna mongko satemene wong iku yak malu nglakoni amal sapa wong fa in alima lan mengerti sapa wong ana satemene kelakuan iku isa ora ono ilahi tetap kedua Allah fi ing dalam amal apa itu falayak malu kan mongko orang lakoni sapa wong hu ing amal kaya yakuna dapun yen to ora ana sapa wong amilan iku amal bihawa nafsihi kelawan hawa nafsune wong. Allah Ta'ala kalau satemene Allah Ta'ala iku qala dawuh sapa Allah Ta'ala. Tidak, Allah pernah berfirman dalam Al-Qur'an innan nafsa amalatun bisu. Inna nafsa satamane nafsu iku amalun perintah apa nafsu bisuki kawan keelean, yakni ngersakaken sapa Allah takmuru perintah apa nafsu bisuki kawan keelean abi hawa lan kelawan kesenangan ha ing nafsu. Jadi maksudnya yang kedua adalah beramal hanya untuk mengharapkan ridhonya Allah Ta'ala, yaitu dia itu untuk mencari ridhonya Allah, untuk mencari apa yang disenangi oleh Allah, tidak mengharapkan apa yang disenangi oleh orang lain, agar dia sadar bahwa amal yang bukan karena ridhonya Allah, amalnya itu hanya untuk kepentingan hawa nafsu saja, untuk kepentingan sesaat saja yang bisa musnah dan tidak akan bisa kekal. Itu tujuannya. Yang kedua, maksud saya yang kedua adalah beramal untuk mencari ridhonya Allah. Dan maksud yang ketiga adalah
Wa amma qauluhu lan anapun utawi dawuhne Syekh ayya betahi ayat tahi sawab amali minallahi ta'ala ing lafat ayat tahi sawab amali minallahi ta'ala iku yakni ngrasakaken sapa Syekh ya malah khalisan yen to amal sapa wong khalisan kang ikhlas kang murni wajib ta'ala kono Allah ta'ala wa yubali lan ora padha lan ora padha nyoba sapa wong mimmakolatin nasi saking alami menungso. Jadi maksudnya adalah yang ketiga adalah dia itu hanya untuk mengharapkan balasan Allah Ta'ala. Itu maksudnya adalah dia beramal ikhlas untuk Allah, jadi dipersembahkan untuk Allah, bukan dipersembahkan untuk orang lain. Jadi hanya untuk mengharapkan balasan pahala dari Allah, bukan balasan atau hadiah dari orang lain. Maksudnya seperti itu. Kama ya kayak ke denewetkan anbak dia hukama saking sebagiannya biwa-biwa al-hikmah annahu sak temene ahli hikmah bakdo hukama kola dawu sapa bakdo hukama yang bahi sayujo amal amili mawi wong kang amal ayyahu sak ing nyentong ngarep sapa amil al-adzaba ing tata krama fi amalihi ing dalem amale amil min roi saking wong kang saking wong kang angen saking menawil honami saking wong kang angen wedhus kira dan ucapaken wa kaifa hale kaya apa zaika mengkono yang bagi kowe tadi kola dawuh sapa bapak hukama ni annawa kola satamane wong kang angen wedhus ida sholat nalikane sholat sapa angen wedhus inda honami ing dalam sandinge wedhuse fa innahu mongko sak temene wong kang salat iku ayat ubu ora nyupe sapa wong bisolatihi kelawan salate madata ing pengaleme honamihi wedhuse wong kasalika kaya mengkuno iya honami al-amiru sopo amil wong kang amal iku yang bahi sayukjo sopo amil ayobaliya ora peduli minadrenasi saking peningali menungso ilahi marang mengkono cerita fayak mau mongko amal sopo wong lillahi ta'ala karena Allah ta'ala indan nasi ing dalam sertani menungso wa inal halahilan ing dalam nalikani bersepen biman salatin ing dalam pangkat wahidatin kang siji wa hubungan orang nyukur sapa wong mahmadatan nasi ing dalam pengalaman menungso. Jadi kita bisa mengambil pelajaran dari seorang yang mengembala domba. Menurut sebagian ulama tidak ada salahnya jika kita mengambil pelajaran dari seseorang yang mengembala domba, yaitu ketika seseorang itu sholat di sampingnya para asuhannya, dombanya, di sampingnya para dombanya, seseorang itu tidak mengharapkan pujian dari dombanya meskipun dombanya itu banyak. Jadi seperti itu. Contoh umpamanya seperti itu. Sama halnya ketika kita sholat di hadapan manusia banyak, ia tidak mengharapkan pujian dari orang banyak yang ada di sampingnya itu. Jadi amal yang ikhlas itu seperti itu umpamaannya. Meskipun ada atau tidak ada orang, dia tetap ikhlas karena Allah. Meskipun ada orang banyak atau orang sepi, dia tetap ikhlas karena Allah. Umpamanya seperti itu. Selanjutnya lagi, yaitu dari pendapatnya para ahli hikmah, kalau dawu sopo bakdo hukamau separuhnya biwa-biwa ahli hikmah yahtaju amaru utawi butune yahtaju utawi butuh apa amal ila abadi asya'am main papat biwa-biwa perkara hatta yaslama sehingga yang selamat apa amal. Jadi supaya amal itu selamat, itu amal itu membutuhkan 4 hal. Tanpa 4 hal ini, amal itu tidak akan bisa selamat. Kata sebagian ulama, awaluha utawi kang pakat mau iku ilmu
Qabat ihi ing dalam sadurunge mulai apa amal. Wi anal amal kana satemene amal yasuhu iku ora patut apa amal ila bi ilmi kejaba kelawan ilmu. Fa iza kana mongko nalikane ana apa amal bi ilmin kelawan tanpa ilmu kana kan ono apa ngabarang yufsidu kang rusak apa amal kang rusak ing amal iku aksara kang luwih akeh mimma saking barang yusuhu kang bagusake apa amal. Jadi amal yang pertama itu syaratnya harus ada ilmu. Amal tanpa ilmu itu akan bisa merusak, akan menjadi sia-sia. Jadi seorang yang beramal kebaikan tanpa memiliki ilmu itu akan menjadi sia-sia. Jadi ilmu itu sesuatu yang harus ia miliki sebelum ia melakukan amal tersebut. Itu ilmu. Dan yang kedua, wasani utawi kaping pindho iku aniyatu niat fima da'ihi hal tetep ing dalam pemulaane amal. Wi anal amala karena sak temene amal yasuhu iku yasuhu patut ila biniati kejaba kelawan niat kama kola kaya den dawuhaken sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam innama amal sak temene biya-biya amal iku biniati tergantung kelawan niate wa inna iku inang sak lan angin pastine tetep kedue saben-saben wong iku mah barang nawa kang niat sapa wong fasomu mongko utawi poso wasolatuan salat wal hajuan haji wasakatuan zakat wasahilu taati lan sekaline biyo-biyo taat iku yasuhu ora patut apa mengkono mau puasa, sholat, haji, zakat dan semua amal taat ila biniati kejaba kelawan niat fala yubda mongko ora wajib minan niati saking niat fil mabadihi hal tetap ing dalam kawitane amal yasuhal amalu dapun yen to patut apa amal. Jadi maksudnya adalah tadi ilmu sesuatu yang harus dimiliki sebelum ia beramal kebaikan. Yang kedua niat itu yang harus dimiliki ketika ia melakukan kebaikan, ketika pemulaan, ketika saat mulainya atau ketika dia mulai melakukan pekerjaan tersebut. Jadi amal niat itu harus ada. Tadi amal tanpa niat itu tidak akan sia-sia. Seperti contoh tadi itu akan menjadi sia-sia seperti sholat, puasa, zakat, haji. Kalau tanpa dibarengi dengan niat, jadi amalnya tidak akan ada apa-apanya, tidak akan ada perhitungannya yang di hadapan Allah. Jadi harus ada niat. Jadi yang pertama ilmu, yang kedua niat. Kalau ilmu sebelum melakukan amal, kalau niat saat mulai melakukan amal. Dan yang ketiga adalah wasalisu dari kaping telu iku asobru sabar fiwa wasatihi hal tetap ing dalam tengahi amal yakni ngesaaken yasbiu harisa sabar fiha ing dalam taat hatta yu'addiyaha hingga yen to nekani sapa wong ha ing taat anis syukune tetep saking tenang wa tumakninano lan antar tumaknina. Jadi yang di pertengahannya harus dilakukan dengan sabar, yaitu sabar itu dilakukan supaya bisa tenang dan istiqomah. Tujuannya sabar itu dilakukan pada saat ia melakukan amal. Jadi kalau ilmu tadi dilakukan sebelum melakukan amal, harus punya sebelum amal, niat saat mulai melakukan amal. Sabar itu dilakukan saat ia di tengah-tengah saat ia melakukan amal kebaikan itu harus ada sabar. So, dengan sabar ia bisa berbuat tumaknina dan tenang hatinya. Walabi utai kaping papat iku al-ikhlasu ikhlas inda fa'lihi ing dalem ngrampungaken amal. Intai ana amal kana sak temene amal iku ya baru ora den trimo bihoy ikhlasin kelawan tanpa ikhlas. Faiza amilta mongko naikani amal sira bil ikhlasi kawan ikhlas eta bahu mongko nrimo sapa Allah taala minka saking sira bayu bio lan den trimo
lan bakal madhep apa aku ibadi pira-pira adine kawula ilaika maring sira Allah. Jadi yang keempat adalah yaitu ikhlas karena Allah. Itu dilakukan ketika selesai melakukan amal. Karena sesungguhnya amal yang tidak ada ikhlasnya, ya, yang tanpa disertai dengan ikhlas, maka amal itu tidak akan bisa diterima di hadapan Allah. Amal itu menjadi sia-sia. Jadi tadi 4 hal yang harus dibarengi saat ia melakukan amal, yaitu ilmu yang harus dilakukan sebelum ia beramal, niat yang harus dilakukan saat ia memulai amal, sabar yang harus dilakukan ketika tengah-tengah ia melakukan amal, dalam perjalanan melakukan amal, selama melakukan amal, dan ikhlas yang harus dilakukan ketika selesai melakukan semua amalnya. Itu supaya amalnya menjadi bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Dan diriwayatkan lagi oleh diriwayatkan Anha Harami ibni Hayyan, saking Haram ibnu Hayyan, Anha satamni Haram bin Hayyan iku kala dawuh sapa Haram bin Hayyan akbara olama terap sopa abdun kawwa bikal bihi kelawan atini abdun ya Allah ta'ala maring Allah ta'ala ila akbara Allah ta'ala kejaba mantep sopa Allah ta'ala bikubi kelawan bila-bila ati ahli imani wong kang ahli iman ilahi maring abdu hatta yasuka sehingga maringi sapa Allah mawaddata ing demene Allah hum ing ahli iman wa mata lan werase Allah hum ing ahli iman. Menurut pendapatnya Syekh Haram Ibnu Hayyan mengatakan bahwa hati yang tidak dihadapkan ikhlas untuk Allah, maka hati itu tidak akan bisa diterima Allah, kecuali hati yang dipenuhi dengan rasa iman, sehingga Allah akan memberikan rahmat dan hidayahnya kepada orang-orang yang melakukan hati yang penuh dengan iman tersebut. Jadi hati yang tidak disertai dengan iman ketika melakukan ibadah, maka hati itu tidak akan diterima oleh Allah, kecuali hatinya itu disertai dengan iman, ikhlas untuk menghadap kepada Allah, sehingga Allah akan memberikan rahmat dan hidayahnya di hadapan Allah. Jadi demikian dari pengajian yang saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.